Tidak ada manusia yang bisa mengelak dari satu kenyataan. Kematian. Ia datang tanpa permisi, tak pernah menunggu kesiapan. Maut tidak mengenal usia, jabatan, ataupun amal. Bahkan, tak sedikit yang dipanggil saat sedang merancang rencana masa depan. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ali Imran ayat 185. Namun, apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Tidakkah engkau tahu bahwa kubur adalah tempat yang sangat mengerikan? Sebuah tempat yang karenanya para ulama serta orang-orang yang soleh menangis dan orang-orang bijak mengeluh. Bila engkau berada di kuburmu, demi Allah, fikirkanlah nasibmu dan apa yang akan terjadi padamu di sana. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa salat, tapi bisakah kamu tetap tenang saat dibangunkan oleh mungkar dan nakir di alam kubur? Ketika malam datang, tubuhmu dibaringkan dalam gelap, tak ada alarm, tak ada azan. Yang membangunkanmu hanyalah dua malaikat besar dengan wajah mengerikan dan satu pertanyaan yang tak bisa kau jawab. Kenapa kamu tak pernah salat? Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita luangkan waktu bersyalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian subscribe dan like video ini agar kita sama-sama mendukung channel Islam berkembang. Amin ya rabbal alamin. Seberapa penting solat? Di antara seluruh amal, ada satu ibadah yang selalu disebut pertama kali, salat. Ibadah yang diwajibkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Bukan hanya rutinitas, salat adalah pengikat antara hamba dengan Tuhan. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Jika rusak salatnya, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan jika seseorang tak pernah salat, apa yang akan dia bawa ke hadapan Allah? Alasan apa yang mampu dia sampaikan? Rasulullah menyebut salat sebagai tiang agama. Tiang yang runtuh akan menyebabkan seluruh bangunan roboh. Begitulah posisi salat dalam Islam. Tanpanya, agama seseorang terancam ambruk. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Dan orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa uzur oleh sebagian ulama dianggap telah keluar dari Islam. Betapa mengerikannya jika seseorang menghadap alam kubur dalam keadaan seperti ini. Detik pertama di alam kubur. Saat tubuh telah terbujur kaku, keranda diangkat, liang lahat digali, dan tanah mulai menimbun jasad, maka alam yang baru pun dimulai. Alam barzakh. Ketika semua kerabat kembali ke rumah masing-masing, satu-satunya yang tinggal bersama mayat hanyalah amal perbuatannya. Jika salatnya baik, ia akan didampingi oleh wujud yang bersinar, penuh ketenangan. Namun, bagi yang meninggalkan salat, tak ada cahaya, tak ada penolong, hanya kegelapan, ketakutan, dan penyesalan. Tak lama setelah itu, dua malaikat turun dari langit, Mungkar dan Nakir. Wajah mereka hitam kebiruan, suara mereka mengguntur, tatapan mereka menusuk. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa amal perbuatanmu? Bagi yang tak pernah salat, ia akan gagap. Lidahnya keluh, hatinya panik. Lalu ia menjawab, aku tidak tahu. Maka dipukul kepalanya dengan palu besar hingga tenggelam ke bumi. Ia menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Kemudian dipukul dengan palu dari besi besar, sehingga menjeritlah ia dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang yang tidak pernah salat, saat Mungkar dan Nakir selesai bertanya, kuburnya akan berubah menjadi lorong kegelapan, bukan tempat istirahat, tapi awal dari siksaan yang panjang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jasadnya dihimpit tanah, hingga tulang-tulang saling menekan. Ulat, cacing, dan hewan bumi mulai merayapi tubuhnya. Bau busuk menjalar.
Tapi penderitaan itu baru awal, karena kubur hanyalah gerbang menuju azab yang lebih besar. Andai saja mereka yang meninggalkan sholat bisa berbicara, pasti mereka akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa sujud sekali saja." Namun, semuanya telah berakhir. Tak ada jalan kembali. Penyesalan di alam barzakh tidak akan mengubah takdir, tidak akan menambah satu rakaat pun dalam catatan amal. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun, ayat 99-100. Jika hari ini kamu masih bisa mendengar ini, berarti Allah masih memberi kesempatan. Jangan tunggu malaikat maut baru menyesal. Jangan tunggu liang lahat baru ingin bersujud. Bangkit sekarang, dirikan sholat. Mulailah walau berat, karena azab kubur jauh lebih berat dari rasa malasmu. Setiap rakaat yang kamu dirikan adalah pelindung. Setiap sujudmu adalah pembela. Setiap tahiyatmu adalah saksi bahwa kamu masih ingin kembali kepada Tuhanmu. Alam kubur bukan dongeng, ia nyata. Dan setiap orang akan masuk ke dalamnya. Sebuah tempat yang karenanya para ulama serta orang-orang yang soleh menangis dan orang-orang bijak mengeluh. Pertanyaannya hanya satu, apakah kau akan masuk dengan cahaya salat atau dengan kegelapan karena melalaikannya? Kematian, ia datang tanpa permisi, tak pernah menunggu kesiapan. Maut tidak mengenal usia, jabatan, ataupun amal. Bila engkau berada di kuburmu, demi Allah, fikirkanlah nasibmu dan apa yang akan terjadi padamu di sana. Sujudlah sebelum kamu disujudkan tanpa nyawa. Salatlah sebelum kain kafan membungkus tubuhmu. Karena pada akhirnya, beginilah nasib orang yang tak pernah salat di alam kubur. Sendiri, gelap, dan penuh siksaan. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.